tidak ada yang meresum. Ya, misalnya nih, Dava Cahya Pratama. Di sini ada yang namanya Dava Cahya Pratama. Tidak ada ya. Kalian tuh jumlahnya harusnya 45. Tetapi yang hadir baru 34. 45, 34, hampir 10 mahasiswa ya, yang belum ya. Victoria Arum Kusumaning Tias. Ada di sini Mbak Kusumaning Tias. Mbak Victoria. Tidak ada. Ya, kemudian Halid Arisya Rakotama. Mas Halid, Mas apa Mbak ini? Halid Arsya Rakotama. Ada di sini? Hadir, Bu. Ya, Hadir. Mas Halid. Dari mana ini Mas Halid Arsya? Semarang, Bu. Oh, Semarang. Semarangnya mana, Lid? Di Semarang Barat, Bu. Tepatnya di Manyar. Oh, Manyaran, dekat ya. Halid sudah mulai meresum perkawinan, Lid? Suara saya jelas terdengar, teman-teman? Sangat jelas, Ibu. Sorry ya, saya sambil ngopi karena seminggu ini tugasnya ampun, jadi tidak hanya mahasiswa, tugasnya banyak. Mas Halid sudah meresum? Oke. Halid terputus, Mas Halid ya. Nah, kalau Anda sudah membaca, Halid. Anda sudah membaca, Anda sudah meresum, Anda paham. Kita membahas suatu hal, materi yang sangat related banget dengan kehidupan kita. Nanti akan banyak teori yang saya sampaikan dengan praktek di lapangan itu berbeda. Nah, kita pahami dulu nih teorinya nih ya. Nah, kenapa perkawinan itu masuk hukum keluarga? Ya, karena perkawinan itu tidak hanya karena hubungan antara suami istri, tidak hanya mengatur mengenai hubungan keluarga saudara, tapi juga hubungan yang lahir karena perkawinan. Ya, pada perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan. Nah, misalnya Galaskai itu ya, dia kan tidak punya orang tua, sudah meninggal. Nah, masuknya siapa? Siapa nih yang berhak atas perwaliannya? Ya orang yang mempunyai hubungan darah maupun orang yang mempunyai hubungan karena perkawinan. Siapa? Tantenya, omnya, ya kan? Kakeknya, neneknya, Pak D, Bude. Saya tidak punya hubungan apa-apa sebelumnya dengan kakaknya suami saya. Tapi karena saya kawin dengan adiknya, saya jadi punya hubungan karena perkawinan, atau bahasaku adalah hubungan semenda. Semenda itu adalah hubungan yang lahir karena perkawinan. Tadinya saya nggak ada hubungan apa-apa sama ibunya suami saya. Begitu saya menikah sama anaknya, dia menjadi ibu mertua saya. Jadi saya punya hubungan semenda dengan mertua saya, dengan adik ipar, kakak ipar, dengan Pak D-nya suami, budenya suami, ya mungkin neneknya suami. Tadinya nggak ada apa-apa. Begitu saya menikah dengan suami saya, mereka menjadi keluarga saya, termasuk keluarga saya. Tadinya suami saya nggak punya hubungan apa-apa, begitu menikah. Nah, karena tadi pernikahan itu tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Oke, sebelum masuk ke undang-undang perkawinan, itu sejarahnya piye to? Sebelum undang-undang perkawinan itu sejarahnya apa? Ya, sebelum 1974
Belanda itu sudah membagi-bagi mengenai penggolongan perkawinan. Undang-undangnya. Nah, orang Indonesia asli yang beragama Islam berarti dia dikatakan sah kawin kalau menggunakan hukum Islam. Hukum Islam itu apa? Syarat kawin. Ada 5, ada mas kawin, ada saksi, mempelai, ada akad, ada wali. Yang diresepir oleh dalam hukum adat. Nah, nek wis 5 kuwi syaratnya sudah ke KUA langsung mengakadkan sah, ya sudah wes rampung. Secara agama dia sah, secara negara tercatat. Selesai. Pulang-pulang dia membawa buku nikah. Apa yang kemudian membuat pernikahan itu menjadi sesuatu yang insecure bagi sebagian orang? Karena seserahannya tadi saya baca ya, viral di Pati, Blora, Jepara gitu. Nek nikah gitu. Seserahannya mobil, pakai towing, Pajero Sport, Honda CR-V, seserahannya. Aduh, marah insecure ya. Itu adalah seserahan, itu adalah hukum adat. Kalau mungkin daerah lain namanya uang panai ya, mungkin ya. Di hukum Islam nggak ada. Wes pokoknya 5 syarat gue selesai ya wes. Nah, mana ada acara misalnya acara suap-suapan, acara lempar-lemparan, kemudian udah enggak hujan kok. Kemudian ada acara tedak siten bla bla bla, itu adalah acara adat. Ya, tapi kalau sudah jadi ada orang curhat, lo nikah itu murah kok Bu, 500.000 sudah sah diakui oleh negara maupun agama. Nikah di mana KUA? Ya benar toh. Bayar admin saja berapa ratus ribu selesai. Yang bikin mahal itu apa? Undang tamu sampai ribuan orang. Ya acaranya sampai 7 hari 7 malam. Itu tadi ya yang di Pati yang baru saja viral itu, seserahannya mobil, pakai towing, yang laki-laki pakai kuda seperti satria berkuda gitu. Kuliah. Begitu ya. Nah itu. Terus bagi orang-orang Indonesia asli apa? Bagi orang-orang Indonesia asli menggunakan hukum adat. Oh, sebentar. Gitu ya. Sebelum agama lain masuk ke Indonesia, orang Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan, sudah mempunyai agama sendiri. Sehingga mereka berlaku hukum adat. Jadi kalau mereka menikah secara hukum adat, ya sah menurut undang-undang mata Belanda pada waktu itu. Termasuk orang-orang Indonesia yang beragama Kristen. Itu juga menggunakan undang-undang yang dibuat oleh Belanda. Bagaimana dengan orang Cina keturunan di Indonesia? Dia menggunakan hukum perdata dengan sedikit perubahan. Ya, bagi orang Timur asing, ia mengenakan hukum adat mereka. Timur asing nanti yang Hoa biasanya ya, itu nanti ada misalnya orang Arab, kemudian dia misalnya nanti ada orang Gujarat yang berdagang ke sini gitu. Nah, bagi orang Eropa sendiri, dia itu menggunakan undang-undang yang ada di Eropa 100% dibawa ke Indonesia. Jadi dia sendiri punya undang-undang sendiri. Ya, undang-undang dari Eropa dibawa ke Indonesia. Konkordasi namanya. Pernah dengar ya asas konkordasi ya? Pernah dengar belum asas konkordasi? Ya, Ayu Prameswari. Ya, Bu.
Belum pernah, Ibu. Dengar atas konkordasi dia sebelumnya? Belum pernah dengar, Ibu. Oke, itu diajarkan di PIH ya, kalau enggak salah ya. Di Perdata juga kayaknya kemarin saya sudah ngajarkan loh, yang konkordasi. Jadi undang-undang yang ada di Belanda sudah dibawa ke Indonesia, dipakai juga oleh orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Itu konkordasi. Ya, harus belajar meneh. Nah, setelah lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 66 menyatakan semua yang undang-undang yang lahir sebelum undang-undang perkawinan itu dinyatakan tidak lagi berlaku. Karena yang berlaku adalah yang berlaku adalah undang-undang perkawinan. Jadi tidak ada lagi yang namanya menggunakan kawin sah jika menggunakan hukum adat. Ya, karena undang-undangnya sekarang hanya satu, tidak ada pengkotak-kotakan. Dasar hukumnya apa? Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jika ditanya, dasar hukumnya apa? Kok undang-undang yang Belanda itu nggak lagi dipakai? Nah, pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Jadi pahami ya. Nah, di Undang-Undang 174, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu pasti ada yang namanya peraturan pelaksana. Jadi Undang-Undang 174 itu keluar, itu undang-undang itu kan isinya simpel, sederhana. Lah nanti harus ada peraturan pelaksana. Undang-undang apapun harus ada PP-nya. Termasuk Undang-Undang tahun 74 ini. Ya, begitu Undang-Undang 74 keluarlah PP nomor 9 tahun 75. Ya. Jadi ini diundangkan setahun setelah Undang-Undang perkawinan. Lah PP ini mengatur mengenai apa, Bu? Yang pertama adalah pencatatan perkawinan. Bahwa kawin itu harus dicatatkan. Tujuan pencatatan itu apa sih, Bu? Tujuannya adalah pengakuan negara sehingga ada perlindungan hukum. Karena itu adalah peristiwa hukum. Tata cara kawin bagaimana, Bu? Tata cara kawin itu ya sah menurut agamanya masing-masing. Ada orang menikah berjilbab, Bu, di gereja. Anda tidak usah memperdebatkan. Kalau orang walaupun dia berjilbab menikah di gereja, berarti tata cara perkawinannya adalah menggunakan hukum gereja. Kan gitu. Terus itu sempat viral rame itu di Semarang itu tempatnya. Terus sorenya ternyata akad nikah. Anda nggak usah memperdebatkan. Kalau akad nikah berarti yang laki-laki menggunakan hukum Islam. Jadi ketika perempuan itu paginya menggunakan hukumnya gereja, sorenya dia menggunakan hukum Islam. Sama dengan Jennifer Jill dan sopo toh suaminya Jennifer Jill iki sopo? Orang Bali, orang Hindu ya, dia Hindu. Jennifer Jill itu Katolik. Ya sama, paginya itu ya suaminya ketika menikah di gereja pemberkatan itu menggunakan agamanya Jennifer Jill. Sorenya atau besok paginya si perempuan ini Jennifer Jill ini menikah menggunakan agamanya si suaminya itu. Jadi nggak usah heran, kan ada tata cara perkawinan. Lah nek wis dicatat baru keluarlah akta perkawinan. Akta perkawinan itu adalah bukti yang sah bahwa dia secara agama otomatis ya, nek orang punya akta perkawinan itu berarti otomatis secara agama sah, secara negara sah. Itu dia punya kekuatan hukum bahwa dia adalah sah. Ada seorang suami laki-laki kecelakaan pesawat waktu itu, Air Asia kalau enggak salah. Terus pasti ada asuransi. Jadi Air Asia dapat asuransi, Jasa Raharja dapat asuransi.
Ya, kalau nggak salah ketahui air AS dapat berapa 1, berapa M gitu ya. Pasti kan ada ahli waris. Siapa ahli warisnya? Ya istrinya. Tiba-tiba ada 3 perempuan mengaku sebagai istrinya. Dan datang, duduk, Pak, saya istrinya si A. Oh iya, ibu istrinya? Iya Pak, buktinya mana kalau ibu istrinya? Loh saya menikah, saya punya anak, saya sudah menikah hampir 10 tahun, bla bla bla. Iya Bu, yang kami tanya adalah buktinya. Ibu punya akta perkawinan? Bingung. Oh enggak ada Pak. Oh ya sudah, berarti ibu bukan pewaris. Sorry, ibu bukan ahli waris. Perempuan yang kedua, marah-marah dia ngotot. Saya istrinya, saya istri sahnya. Si A sudah menikah dengan saya itu hampir 15 tahun, lebih lama dari ibu yang pertama tadi. Anaknya, coba lihat nih Bapak nih, anaknya mirip sekali dengan suami saya itu yang meninggal. Iya Bu, betul. Sekarang mana Bu buktinya, akta perkawinannya mana, akta nikah? Bingung, tidak punya. Ya, delete. Perempuan yang ketiga, saya istri sahnya Pak. Oh iya, ibu istri sahnya iya. Buktinya mana Bu? Ini buktinya. Apa? Akta perkawinan. Dicek nomor registernya. Oh benar, ini adalah istri yang sah. Anda sudah bisa menebak kira-kira yang menerima warisan, menerima asuransi siapa? Istri sah, Ibu. Iya, yang ketiga kan Sondang, istri sah. Benar, Ibu. Ada seorang artis menikah. Si suaminya tuh nggak mau. Menikah nggak usah diliput media. Yura iso to, wong aku artis kok. Artis ya harus diliput media. Coba ngerti untuk endorse dan sebagainya. Dari awal suaminya nggak mau. Itu menikah, sang suami dan si artis ini itu pamer akte nikah. Tiba-tiba ada perempuan datang. Itu suami saya. Dan dia masih sah sebagai suami saya karena kita belum bercerai. Rame. Si artis bilang, ya enggak, ini suami saya. Dia mengatakan ketika menikah dengan saya, dia itu single. Oke, kita buktikan saja. Si istri mengeluarkan akte nikah, si artis juga mengeluarkan. Dicek dong ke register yang mengeluarkan surat. Ternyata artis ini buku nikahnya palsu. Nah, ternyata ditelusuri si laki-laki itu membeli buku nikah di pasar yang khusus menyediakan buku-buku nikah palsu begitu, black market. Dan perlu diketahui, ternyata si laki-laki itu agamanya beda dengan si artis tersebut. Ramai. Siapa yang sah? Yo yang asli. Menurut. Jadi betapa kekuatan akta perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Bukti hukum yang pertama. Bisa dipahami ya. Kenapa kemudian saya menentang pernikahan siri dengan segala macamnya? Karena yang dirugikan itu perempuan. Perempuan itu paling rugi ketika terjadi pernikahan-pernikahan seperti itu. Entah siri, entah kawin kontrak, entah apapun itulah, pasti dirugikan perempuan. Ya. Nah, apalagi yang diatur dalam PP tata cara perceraian. Kalau dia beragama Islam berarti harus ada talak dulu yang laki-laki. Berarti secara agama sah bercerai. Tapi secara hukum belum, harus melalui persidangan. Nanti kalau sudah bercerai baru keluar akta cerai. Kalau misalnya masing-masing pihak akan menikah lagi. Ya, pembatalan perkawinan. Bedanya apa, Bu? Pembatalan dan perceraian. Kira-kira Anda paham enggak bedanya antara pembatalan dan perkawinan? Perceraian. Kalau perceraian berarti telah terjadi perkawinan ya. Ya, kalau pembatalan berarti perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Jadi nanti statusnya kembali ke gadis lagi, ke perawan bahasa di undang-undang. Ada seorang perempuan, dia curhat di TikTok. Dia mengatakan hari ini saya menikah, hari ini juga saya dicerai.
Ternyata suaminya adalah punya orientasi seks yang menyimpang. Saya bilang menyimpang karena dia laki-lakinya suka sama jenis. Dan laki-laki ini belum pernah menyentuh istrinya sama sekali. Hancurlah ya istrinya ya. Kenapa enggak dari awal saja kalau memang punya orientasi seks yang menyimpang, kan tidak terjadi perkawinan. Oh, kalau saya dekat sama mbaknya nggak apa-apa mbak, malah beneran ternyata si laki-laki itu punya menceraikan mbaknya karena mbaknya bisa mengajukan permohonan ke pengadilan agama karena dia nikah secara Islam untuk membatalkan perkawinan, dan nanti pengadilan agama menetapkan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga mbaknya ini yang perempuan ini kembali ke posisi sebagai seorang gadis karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Itu belum punya anak. Ada artis yang punya anak, permohonan pembatalan perkawinan disetujui oleh hakim. Wis dua anak kok dibatalke kawinnya. Terus piye? Yo anak itu berarti dia lahir di luar kawin. Di luar pernikahan. Berarti anak ini tidak berhak secara hukum perdata ya teman, jangan dibawa-bawa ke hukum Islam, untuk menerima warisan. Tapi secara hukum anak ini punya hak keperdataan terhadap bapaknya. Apa? Dibiayai sekolahnya sampai dia menjadi dewasa. Jessica Iskandar. Itu kan Ludwig itu nggak pernah mengaku bahwa dia menikah dengan Jessica Iskandar. Sehingga anak yang lahir, walaupun anak ini fotokopinya bapak lo, dia lahir di luar kawin. Jadi dia, anaknya Jessica Iskandar itu hanya punya hubungan dengan ibunya. Berarti dia tidak berhak meminta warisan kepada bapak biologisnya. Bukan bapak ini ya, karena kan bapak biologis belum tentu suami dari ibunya. SBY gue. Kayak sinetron ya. Yes. Antonius Nata Gutama Jawa Wunu Lowa Lodawae. Ada di sini? Halo Bu, Halo Anton. Kamu dari mana, Ton? dari Samarinda Ibu. Oh, Samarinda. Belum ke Semarang apa sudah di Semarang, Ton? Belum Bu, Belum ya. Tapi kamu daring ya, nggak luring ya, nggak luring ya, Ton ya, kuliahnya ya? enggak Bu, masih daring. Masih daring ya. Oke, Anton. Anton tadi mendengarkan penjelasan dari Bu Waspia? Dengar Bu. Iya, dengar ya, jelas ya. Berarti Anton putus-putus bisa sih. membedakan antara perceraian dengan pembatalan perkawinan, Ton. Tuh, udah mulai hujan nih. Anton? Kamu kok kayak Halid? Kayaknya agak hilang. Halo Bu, ya Bu. Ya, iya, Ton. Ya, Nang. Sudah bisa membedakan bedanya antara perceraian dan pembatalan perkawinan? Bisa Bu. Bedanya apa, Ton? Kalau perceraian itu permohonannya dilakukan oleh salah satu pihak. Terus? Halo Bu. Ya, Halo? terus? Ya. Perceraian itu yang memohonkan itu hanya dilakukan oleh satu pihak, antara istri atau suami. Terus? Kalau pembatalan itu disepakati oleh kedua pihak. Perceraian juga kesepakatan loh, Ton. Iya ya Bu. Yes. Perceraian juga kesepakatan loh.
Ada juga sih, tapi Bu, yang misalnya perceraian itu kan dari satu pihaknya aja. Kayak Ya, si suami tetap tidak mau harus bersikeras. Misal. dibuktikan, betul. Ya, tapi nanti hakim kan akan mau mutus. Iya, Ya, toh? iya Bu. Oke, oke, Ton. Saya keep dulu jawabannya, Ton. Adelia Salsabila Hermawan. Ada di sini Adelia? Del? Tidak ada. Livia Putri Maulana. Ada di sini Mbak Livia Putri. Ada, Bu. Ya, Liv, kamu di mana Mbak Livia? Ya, saya masih di Jakarta, Bu. Masih di Jakarta ya. Mbak Livia, sudah tahu bedanya antara perceraian dan pembatalan perkawinan? Mengerti, Bu. Coba bedanya apa? Kalau pembatalan perkawinan itu eh, membatali status, datang ke apa tadi? Pengadilan untuk membatalkan status pernikahan. Jadi dapat kembali tidak mempunyai status, maksudnya belum menikah lagi, maksudnya gitu. Perceraian, Liv? Apa? Kalau perceraian apa no bedanya no? Kalau perceraian tetap ada status pernah menikah. Good. Ya, Good. Bu. Ya, berarti Livia sudah bisa membedakan. Ada pembeda. Ya, nanti ya. Sondang sudah benar ya? Tadi sama dengan yang diutarakan sama Livia ya? Atau Sondang punya pendapat lain? Saya sesuai dengan yang Ibu jelaskan itu, kalau dia pembatalan pernikahan itu, dia itu kembali gadis lagi. Misalnya itu di antara mereka ada si istri atau si suami itu ada gangguan jiwa ataupun hiperseks yang berlebihan. Jadi bisa diajukan ke hukum gitu, Bu, pembatalan pernikahan. Jadi si gadis atau si cowok itu kembali lajang atau kembali muda, kembali gadis gitu. Nah, kalau dia seperti kasus yang Ibu bilang itu ya kalau udah punya anak berarti yang salah satu hak asuhnya itu atau harta warisannya itu boleh berpihak kepada ibu atau si ayah, sesuai siapa yang mengajukan pembatalan begitu. Kalau dia perceraian itu sudah diakui oleh hukum, tetapi ada gangguan, bukan gangguan sih, ada perselisihan antara dua pihak gitu. Jadi sama-sama sepakat untuk bercerai gitu di hadapan hukum. Begitu, Bu. Tapi tidak diklaim untuk gadis lagi, tidak gitu, Bu. Sudah. Sekian dan terima kasih. Sudah. Statusnya di sini yang dikatakan adalah status. Jadi kalau perceraian statusnya adalah berarti pernah menikah ya, janda dan duda. Tapi kalau pembatalan berarti dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Sehingga pembatalan perkawinan itu kayak si Jessica. Jessica ketika menikah dengan suami yang sekarang, itu posisinya adalah gadis, bukan janda, walaupun dia udah punya anak. Karena tidak pernah menikah. Jadi status janda itu adalah status yang diberikan seseorang, diberikan oleh negara ketika telah melewati suatu perkawinan. Nah ini orang kawin, dua anak, ya berarti dianggap sebagai gadis toh. Itu ya. Nah, termasuk masa tunggu atau masa iddah. Di Undang-Undang di PP nomor 9 tahun 75 ada masa tunggu. Jadi seorang yang akan menikah lagi itu tidak boleh kalau misalnya tadi cerai ya, perceraian ya. Besoknya menikah nggak bisa, harus ditunggu dulu. Karena apa? Tapi ini hanya untuk perempuan ya, bukan seksis banget ya, bukan. Tapi memang karena perempuan itu kadang kan tidak tahu kalau dia hamil. Nah, kalau ditakutnya kalau ada masa iddah dan masa tunggu 3 bulan. Bu Nurul. Benar ya, Bu Nurul telepon.
Nah, sorry, iklan. Nah, itu masa idah namanya, masa tunggu. Kenapa perempuan harus ada masa tunggu? Karena untuk menentukan perempuan itu ketika bercerai dalam kondisi hamil atau tidak. Untuk apa sih, Bu? Menentukan ini anak, itu nasabnya siapa? Keturunannya siapa? Titi DJ, Anda tahu ya, artis ya. Itu dia waktu bercerai dengan Bu Cekdep, ternyata dia lagi hamil, anak ketiga. Ya, anak ketiga ya, karena pertama kembar. Nah, ketika hamil, Titi DJ hamil, cerai sama Bu Cekdep, boleh enggak dikabulkan oleh hakim. Tetapi Titi DJ enggak boleh langsung menikah, tapi harus ada masa tunggu. Kenapa? Karena dia lagi hamil. Jadi masa idahnya adalah selesai ketika Titi DJ itu sudah melahirkan anaknya. Jadi anak yang dilahirkan oleh Titi DJ itu adalah nasabnya ikutnya Bu Cekdep. Ya, karena hubungan darah. Kalau hubungan hukum, iya mantan istri, mantan suami. Tapi kalau hubungan darah nggak ada mantan anak. Itu ya, itu masa idah atau masa tunggu. Termasuk di PP ini juga menjelaskan mengenai beristri lebih dari seorang. Boleh. Boleh. Dalam PP ini dikatakan boleh seseorang itu beristri lebih dari satu dengan syarat dari ketentuan berlaku maksimal 4. Bagaimana syarat ketentuan berlaku, bagaimana mekanismenya akan kita jelaskan di pertemuan khusus terkait membahas mengenai poligami. Ya, terus asas dasar dari Undang-Undang Perkawinan apa? Asas. Kalau kita bicara asas, berarti berbicara pegangan, berpegang. Aturan hukum tertingginya adalah asas. Berbicara misalnya, kawin itu tujuannya apa? Kekal dan bahagia. Berarti kalau ada orang kawin kontrak itu kan terbatas pada apa yang diperjanjikan dalam kontrak. Ada seorang pengacara terkenal, pengacara. Ini related banget ya. Dia menikah 1 Januari. Kontraknya berakhir di 31 Desember, setahun. Dengan perjanjian dalam kontrak itu dia akan memberikan uang kepada si perempuan 1 miliar, memberikan apartemen, memberikan mobil, bla bla bla. Itu ada dalam kontrak, tapi hanya pada sampai 31 Desember. Ternyata Januari tahun berikutnya si laki-laki ini meminta, pengacara ini ya, meminta hubungan seksual dengan si artis ini. Lah si artis merasa kontrak kawinnya sudah habis, gak mau. Loh, kontraknya udah habis, laki-laki marah, nampar. Si perempuan lapor polisi, penganiayaan, terkuaklah ke publik. Itu contoh kasus kawin mut'ah yang ketahuan. Kawin kontrak. Diatur di Indonesia enggak, Bu? Tidak diatur, karena asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahagia dan kekal. Kekal itu apa sih, Bu? Ya sampai maut memisahkan. Lah nek kawin dibatasi, ya wis kok istriku ya, tapi cuma setahun. Kok suamiku ya, tapi cuma 6 bulan. Dengan tendensi niatnya adalah demi materi. Ya enggak boleh. Wong kawin itu niatnya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Iya kan? Nah, jadi kalau ada orang, Bu, kawin mut'ah, boleh enggak? Asas dari Undang-Undang Perkawinan mengatakan nikah itu, kawin itu adalah bahagia dan kekal. Mut'ah, Bu, no. Termasuk perkawinan sah. Sah, kata sah di sini, Anda harus garis bawahi. Apabila menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya tiap perkawinan. Berarti nih beda agama enggak boleh ya, Bu? Enggak boleh. Lihat asas dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi prakteknya banyak, Bu. Iya, nanti akan saya jelaskan. Manusia itu, ini kan hukum manusia. Hukum Tuhan yang kemudian diterjemahkan oleh manusia. Saya mencintai si A, Bu, tapi karena kami beda agama, saya tidak bisa menyatu. Tahun 2014 sudah ada uji materi ke MK. Tolong pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 direvisi. Kami mau menikah beda agama nggak jadi gara-gara pasal itu. Ditolak sama MK karena MK berpedoman pada apa? Sah menurut agamanya masing-masing.
Nah, nanti kita akan bahas ya, khusus perkawinan beda agama. Saya berbicara dulu asas. Nah, sah juga apa? Harus dicatat. Kembali lagi, Bu, berarti dikawin tapi tidak dicatat berarti ya, Bu, tidak sah ya, Bu. Balik nih asas. Nggak usah banyak berdebat. Asas dalam undang-undang perkawinan itu kawin itu kudu dicatat. Ada seorang artis, nembe nikah kok, baru menikah kok, perutnya besar ya, bisik. Lah nek saya wis ora susah komentar. Paling ya artis iki wis kawin siri sebelumnya. Ada orang yang begitu. Ya, jadi kawin siri dulu, dan nanti dicatatkannya nanti. Tapi begitu kalau kawin siri kan berarti sudah ada akad. Terus kawin lagi. Akad nikah lagi. Heboh, meriah, banyak tamu, endorse-nya banyak. Orang bertanya, boleh nggak sih Bu akad nikah 2 kali? Biarkanlah hukum agama yang menjawab. Saya bukan ahli agama. Heboh, pro dan kontra, rame. Netizen, nyinyir lah bahasanya. Ya, itu. Jadi harus catatkan harus. Nah, catatkan akibatnya apa, Bu? Tidak ada perlindungan hukum bagi si perempuan di mata negara. Jangan egois, jangan selfish, kata anak saya. Jangan selfish toh, Bu. Ya ampun. Anak saya bilang begitu. Ibu jangan selfish toh. Ya. Harus memperhatikan anak. Kenapa Bambang Pamungkas ora gelem mengakui anak dari perkawinan sirinya? Nanti bawa ke pengadilan mana? Istrinya kalah, mantan istri sirinya Bambang kalah terus. Kenapa kalah terus? Diteko hakim, Bu, kuwi nikah Pak Hakim. Nikah apa, Bu? Nikah siri. Buktinya mana? Orang iso memberikan bukti. Di PN kalau enggak salah ya, itu kemudian ditolak. Si perempuan nggak mau. Pokoknya anak ini harus diakui oleh Bambang Pamungkas sebagai anaknya. Berarti Bambang harus mengakui anak ini, otomatis akibat dari pengakuan adalah Bambang wajib memberikan nafkah sampai anak ini besar. Sampai dia mandiri. Ramai terus, yang ibunya tuh benar-benar memperjuangkan hak anak. Tapi ya angel tuh. Negara ki yo piye, Bu? Syaratnya nikah yo dicatatkan. Ya kan boleh poligami, Bu Waspia. Boleh poligami. Poligami yang diatur dalam undang-undang perkawinan adalah poligami juga yang tercatat di negara. Punya akte nikah juga. Jadi kalau istrinya 3, semua punya akte nikah, berarti 3-3-nya itu diakui oleh negara. Berarti dia sudah menjalani mekanisme perkawinan siri yang sah. Nah, masalah iki kawinnya Bambang Pamungkas gue kawin siri yang negara dia tidak izin poligami ke istri pertama. Tunggadewi itu nggak izin sehingga otomatis negara nggak tahu nggak ada permohonan poligami kok. Itu ya, bisa dipahami ya. Related banget Bu antara praktek dan teori itu iya. Kalau Anda paham bahwa asasnya harus dicatatkan, ya sudah nggak usah ada perdebatan gini-gini. Dulu asas dicatat. Nah, bagaimana Bu yang tidak tercatat? Ya kembalikan ke asas toh, diakui pora. Ya, asas monogami, nikah usia 19, kedudukan suami dan istri seimbang, Anda tulang rusuk, saya tulang punggung. Nah, Bang. Anda istri, hak dan kewajiban istri apa? Saya suami, hak dan kewajiban suami saya. Saya disebut kepala keluarga. Jadi saya bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Makanya saya disebut tulang punggung. Anda sebagai istri, Anda berkewajiban apa? Anda melengkapi saya. Makanya dikatakan tulang rusuk. Jangan jadikan tulang rusuk menjadi tulang punggung. Tidak kuat, karena tulang rusuk itu kecil. Tulang punggung itu besar, nanti patah. Itu loh, filsafatnya begitu. Ya, jadi seorang laki-laki dia harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Siap ya, para laki-laki ya. Di sini yang merasa laki-laki harus siap ya.
Mise, nama ngelemen ya. Misa Zalsadila Nelman. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, Ibu. Iya. Ada orangnya ndak ini? Namamu angelemen, Mbak. Juga ini diundang ke pengadilan ini juru ketiknya bingung. Miesa. Jadi namanya sama dengan anak saya. Miesa kan? Ada nggak di sini Miesa? Oh, enggak ada. Tak baca-baca kok namanya sama dengan anak saya. Cuman abjadnya banyak, penulisannya MHEYSCH, Miesha. Salsadila mungkin yang paket-paketnya Z. Kalau anak saya biasa ejaannya Miesa, MIYSH, wes Miesa. Kalau ini ejaannya luar biasa. Oh, dia perempuan ya. Laki-laki mana ini? Perempuan semua sih di sini. Kalau Septian Haryo Samudra, laki-laki apa perempuan? Laki-laki, Ibu. Septian ada? Ada Septian? Ini, jadi kenapa Bu Aspia suka memanggil begini? Jadi kalau di Elena di absennya ada. Tapi pas saya acak. Izin, Bu. Iya, apa? Kamu? Septian, nggih. Iya. Oke, bentar Septian. Ada mahasiswa protes, Bu, saya hadir. Iya, di Elena kamu hadir, tapi saya panggil nggak ada. Saya anggap tidak ada. Berarti kan Anda hadir, nyalain matikan kamera, di unmute, ngilang. Nah itu saya nggak suka, nggak gentleman. Ya, kalau Septian ada ya Septian ya, Haryo Samudra. Mohon izin ya Bu hadir. Haryo Samudra, apa yang punya perusahaan Samudra Jaya? Bismillah, insya Allah. Amin. Ya. Besok saya belinya. Ya. Nah, tapi jangan ikut judi online ya, jangan ikut trading yang gitu ya, Septian ya. Oh ya, siap Bu. Saya tidak ikut seperti itu Bu. Jangan. Cari duit yang halal-halal saja. Oh, yang halal-halal saja ya, gitu. Ya. Jadi tidak usah yang rich boleh, tapi jangan yang crazy. Ini crazy itu berarti edan. Gila. Betul Bu. Iya. Yang normal-normal saja. Iya. Ya suki, tapi yuk yang penting bahagia. Ya. Iya, uangnya orang dipamer-pamerkan, ya. Kalau kita Iya, orang Bu, Islam bahaya. ya. Kata kita orang Islam ya, kalau sudah kun fayakun dalam hitungan menit, iya, yang tadinya crazy rich, rich-nya hilang, jadi crazy. Tadinya 20 tahun nanti Bu. Iya, itu ancaman. Iya. Ya Septian, itu ancaman maksimal. Bisa saja dia 10 tahun, 5 tahun, terserah hakim nanti. Ya, ancaman itu kemudian 20 tahun di penjara, Bu. Ya ora, itu ancaman. Nanti lihat di persidangan. Engko nek misale Indra Ken serak seneng kemudian banding, ya diancam hukuman jaksa bilang oke, penjara 15 tahun. Karena ada pasal pencucian uang, pasal penipuan, pasal perjudian, bla 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 bla. Oke, dituntut 15 tahun. Hakim menjatuhkan 10 tahun. Indra Kents enggak mau, dia banding di PT. PT kemudian mengurangi hukumannya jadi 5 tahun. Ngono prosesnya kita nggak tahu ya. Samudra. Nah, Samudra, Septian, maksud saya kalau kamu jadi laki-laki itu kamu paham bahwa kamu itu dan istrimu punya kedudukan yang seimbang. Ya. Iya Bu. Iya. Ada yang tanya, istri
pacarmu iso masak, istrimu iso masak ra? Ora. Istrimu iso anu ra? Iso bersih-bersih rumah? Ora. Biasa. Istrimu iso ngopeni anakmu ra? Istrimu bisa irit ngono ya? Kamu jawab, saya mencari istri bukan mencari pembantu. Betul, Bu. Mencarinya istri bukan pembantu. Pembantu nanti bisa dicari, Bu. Kalau istri kan susah. Betul. Pinter, tak pegang janjimu loh, saya. Soalnya pekerjaan istri, gue ora iso wae dikerjakan Septian. Gue kan iso nyuci piring toh, Septian. Iso nyuci piring ra? Oh, Bisa? siap, bisa, Bu. Nah, iya. Iya. Iso ngepel, Bisa. iso masak. Sedikit-sedikit, Bu. Lah iya, itu kabeh kerjaane istrimu. Maksudnya iki kedudukan istri dan suami seimbang. Ya, saya juga punya suami, paham. Dari awal kita komitmen. Mau menikah ki komitmen. Iki bicaranya perkawinan, nikah ki komitmen dari awal. Suami saya, misal, bolehlah dia di tempat kerjanya, dia komandan, dia pimpinan, misalnya. Tapi ketika dia ke rumah, dia meletakkan semua jabatannya dia di kantor. Ya dia mandiin anak saya, anaknya dia juga ya, mandiin anak, nyuapin. Kadang masaknya sama saya, pintar suami saya. Dia tahu misalnya kalau udah malam kok lapar ya Bu, ya saya capek gitu. Udah nggak apa-apa Bu, saya yang masak. Padahal misal ya dia komandan di kantor, dia pimpinan. Tapi kan dia kemudian enggak mau, saya komandan kok bisa nyuruh-nyuruh orang kok disuruh. Kedudukan suami dan istri seimbang. Ngerti, benar loh. Ya, ini untuk para suami, calon suami. Nah, oke, termasuk kembali ya ke asas ya. Kayak saya pegang janjinya Septian. Konon dua istri, sebulan istri di kongkon-kongkon lah. Jewer gue. Ya. Nah, pokoknya perlakukan istri-istri Anda dengan lembut. Ya, calon-calon suami hebat ya. Oke. Kembali ke sini, mempersukar terjadinya perceraian. Kembali ke asas awal. Kawin adalah ini, bahagia dan kekal. Makanya ketika ada orang bercerai, cerai boleh ya Bu. Perceraian adalah sesuatu hal yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Tuhan. Ada kalau orang Islam gitu ya. Tuhan itu memperbolehkan. Allah perboleh cerai, tapi itu adalah sesuatu yang paling dibenci. Karena Tuhan berpikir aku nikah iki, sehingga iki ini oleh manusia dipersulit. Ora Pak Hakim, aku mau menikah. Ya wes, nikah. Bu, Pak Hakim mau cerai. Iya, mau cerai Bu, iya. Tok, udah cerai. Pak Hakim mau cerai. Bilang dulu Bu, mediasi. Seminggu ya Bu. Untuk minggu semediasi. Gagal. Pak Hakim gagal mediasi. Pulang dulu Bu, seminggu lagi siapkan saksi-saksi. Sengaja dibikin lama biar misalnya di dalam jangka waktu itu kembali rujuk, syukur rujuk, nah gitu loh ya. Makanya asasnya adalah mempersukar perceraian. Nah sekarang ke pengertian kawin. Kawin itu pasal 1 pasti pedomannya ada ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Bentuk keluarga yang berdasar bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Uwes, iki maknanya dalam banget. Nih kowe paham? Kenapa sih nggak bolehkan beda agama nih? Kenapa sih mempersukar perceraian nih? Kenapa sih perkawinan hanya laki-laki dan perempuan nih? Nih, kenapa sih kawin harus antara harus suka dengan suka? Nih. Ya, tidak hanya pasal 1 di hukum Islam juga mengatakan kawin itu menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan. Kawin menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Berarti maksudnya apa, Bu? Ya maksudnya di hukum Islam itu kan dilarang zina, dilarang mendekati zina.
mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan zina. Makanya ada orang yang ngosok wes kawin siri we ben sah secara agama dulu lah, sehingga untuk mengurangi zina atau menghindari zina. Ya boleh silakan. Tapi habis itu dicatatkan dong, itu kan tidak kemudian pembelaan. Itu loh, oh pembelaan dulu lah, kawin siri secara agama, yang penting secara agama sah. Itu tapi harus dicatatkan juga. Ya, ini secara hukum Islam. Ya, wes kawin gue dalam pengertian ahli-ahli hukum juga mengatakan kawin gue yo antara laki-laki dan perempuan. Subekti Wiryono mengatakan demikian, Salten juga mengatakan demikian, laki-laki perempuan yang diakui oleh negara. Padahal kan dicatatkan. Ali Afandi juga mengatakan kawin ku ya antara laki-laki dan perempuan, sehingga nggak boleh antara kawin antara laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan dan perempuan. Sehingga kalau ada orang uji materi, ada juga orang yang uji materi, ya enggak apa-apa. Uji materi itu kan hak semua warga negara Indonesia. Kalau dia tidak setuju dengan undang-undang, silakan uji materi ke MK. Nanti MK akan memutuskan. Rekomendasi dari MK itu akan dibawa ke negara melalui DPR untuk dirubah, direvisi. Tapi kemudian MK tidak mengabulkan, ya tetap nggak bisa. DPR nggak bisa merubah suatu undang-undang, tidak ada rekomendasi dari MK. Itu loh. Jadi mau protes kawin itu yuk di luar negeri, Bu. Sudah. Kita hukum positifnya di Indonesia. Kalau di luar negeri boleh, ya kok nek kawin lunga kono ning luar negeri. Tapi saya ngeri ya. Mungkin saya orang yang sangat konservatif ya. Justru kalau orang itu penyuka sesama jenis, itu kalau cemburu itu bisa bahaya sekali loh. Saya ngamatinya begitu. Ada banyak kasus, ada orang-orang yang terbunuh kasusnya kok pembunuhannya kok sadis banget toh. Ternyata dia punya pacar yang sejenis, cemburu. Pembunuhannya jadi batas antara cinta dan bencinya dia itu sangat-sangat tipis. Oh. Jadi orang-orang penyuka sesama jenis itu kalau dia suka sama si A, ya harus sama dia terus. Kalau dia melirik sejenis yang lain, itu bisa menjadi pembunuhan yang sangat sadis. Saya melihat begitu. Nah, kembali ke sini, ya. Bu, bedanya apa sih perkawinan dan perjanjian? Yo beda. Nek kawin gue yo perjanjian mengikat kedua belah pihak. Nek kawin itu perjanjian hanya dua belah pihak. Nek kawin itu semua pihak. Keluarga perempuan, keluarga laki-laki. Tidak hanya antara si laki-laki dan si perempuan, enggak, tapi besar, keluarga besar. Ya, kalau perjanjian itu boleh dilakukan oleh semua orang, tapi kalau perkawinan hanya antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak. Nek perkawinan, negara turut campur dengan apa? Pencatatan. Ya, nek perjanjian itu diatur oleh si dua orang ini. Selutang piutang berarti antara yang utang dan yang berhutang, gitu ya. Tapi kalau perkawinan itu diatur oleh undang-undang. Ada apa? Ya undang-undang perkawinan, ada akibat hukumnya, ada hubungan hukum, itu adalah peristiwa hukum, ya. Termasuk hak-hak yang timbul itu bisa dilimpahkan ke orang lain, perjanjian. Hutang piutang, yang hutang meninggal dunia bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya. Nek kawin ya ora mungkin kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ya, kemudian perkawinan itu adalah sesuatu yang paling utama. Lah kalau perjanjian adalah sesuatu yang mutlak. Itu ya, itu bedanya antara perjanjian dan perkawinan. Dan nek kawin mut'ah yang ngono kuwi. Ada suatu wilayah X di Indonesia yang jadi tempat rujukan orang untuk kawin mut'ah. Dan kawin mut'ah itu kan perjanjian. Dalam perjanjian itu laki-laki memberikan apa, hak dan kewajibannya apa, perempuan juga punya kewajiban apa. Selama setahun itu dia nggak boleh hamil ketika terjadi perkawinan mut'ah. Lah nek hamil, laki-laki nggak mau mengakui. Sehingga tidak heran kalau daerah tersebut itu lahir seorang anak-anak
yang blasteran dengan orang Arab. Nah, jangan selfish, jangan egois. Kasihan anaknya. Ya, oke. Bagaimana asas perkawinannya? Lah ini yang saya maksud. Dalam undang-undang perkawinan itu asasnya adalah relatif terbuka. Artinya apa, Bu? Boleh kawin lebih dari satu. Tapi nek perdata BW itu mengat asas poligami mutlak. One man for one woman. Sehingga ada agama yang menyatakan adalah perkawinan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, sehingga nggak boleh cerai. Dan hanya dengan perempuan itu, laki-laki itu nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri. Kenapa sih, Bu, ada poligami, nggak ada poliandri? Bukan seksis banget karena jenis kelamin ya, tapi perempuan nggak boleh poliandri karena apa? Karena nanti nasab anaknya bingung. Dia anak sopo. Ini loh, ya. Nah, ini asasnya. Nah, ini asas juga dalam undang-undang perkawinan. Ini mengulang yang tadi ya, bahwa tujuan kawin asasnya adalah bahagia. Kawin sah menurut agama masing-masing, kawin harus dicatat, monogaminya terbuka, beristri lebih dari satu. Mau kawin harus sehat, masuk jiwa raganya, apa? Dewasa. Batas perkawinan adalah minimal 19 tahun dan perceraian dipersulit serta kedudukan suami istri adalah seimbang. Ini sudah dijelaskan tadi di depan. Nah, apakah setiap perkawinan didahului dengan pertunangan? Terus bedanya mahar sama mas kawin itu bedanya apa? Ya.